Apakah Khamzat Chimaev mampu untuk menjadi juara 3 divisi? Seperti yang kita tahu, petarung yang berjuluk Sang Serigala ini dengan gamblang mengatakan pada media bahwa mimpinya untuk menjadi triple champ pertama di UFC belumlah hilang. Ia ingin menjuarai kelas welter, kelas menengah, dan kelas berat ringan. Namun pertanyaannya adalah, apakah hal itu mungkin terjadi? Jika Khamzat tidak memperbaiki jadwal pertandingannya, maka saya bisa bilang itu mustahil terjadi. Pertama, sejak tahun 2022 saat melawan Kevin Holland, Khamzat hanya bertarung satu kali dalam setahun. Tahun 2023, ia hanya bertarung sekali melawan Kamaru Usman, dan di tahun 2024, ia juga hanya bertarung sekali melawan Robert Whittaker. Dan di tahun 2025 ini, ia juga belum bertarung dan tampaknya pertandingannya melawan DDP akan menjadi pertandingan satu-satunya di tahun ini. Dan jika dia tidak lebih aktif lagi dalam bertarung, maka bisa dibilang mustahil bagi Khamzat untuk merajai 3 divisi di waktu yang sama. Apalagi Dana White semakin mempersulit para fighter yang ingin meraih gelar double champ. Kita ambil contoh sang mantan raja kelas ringan Islam Makhachev. Islam dikenal cukup aktif dalam mempertahankan sabuknya. Di bulan Januari, ia sukses mengalahkan Renato Moicano. Namun di bulan Juni kemarin, sabuknya dilepas oleh UFC lantaran ia ingin melawan juara kelas welter. Padahal Makhachev sejauh ini bertarung 2 kali dalam setahun. Nah, juara aktif yang bertarung 2 kali setahun saja tidak direstui menjadi double champ. Apalagi fighter yang bertarung 1 kali dalam setahun yang ingin menjadi triple champ. Tentu kemungkinannya sangat kecil. Kecuali jika Khamzat bertarung seperti yang ia tunjukkan di awal karirnya di UFC, yaitu bertarung 2 kali dalam hitungan minggu. Nah, kalau yang ini baru sangat mungkin terjadi. Namun pertanyaan besarnya adalah, selain masalah keaktifannya, apakah Khamzat Chimaev mampu mengalahkan seorang Magomed Ankalaev yang sangat besar dan tangguh di kelas light heavyweight? Dan apakah Khamzat mampu turun ke kelas 170 dalam keadaan sehat? Dan jika iya, mampukah ia mengalahkan fighter selengkap Makhachev atau seteknikal Jack Della Maddalena? Bagaimana menurut kalian? Apakah Islam Makhachev mampu menjadi seorang triple champ? Yap, sebelum Khamzat mengutarakan niatnya menjadi triple champ, sebenarnya Islam Makhachev pernah mengatakan hal yang serupa. Saat Belal masih menjadi juara kelas welter, Makhachev enggan untuk melawan Belal karena memang mereka pernah berlatih bersama dan Khabib secara tegas melarangnya. Ya, setelah kepergian pelatih legendaris Dagestan Abdulmanap Nurmuhammadov, Islam Makhachev selalu mendengarkan Khabib Nurmuhammadov selaku pemimpin dari fighter Dagestan. Karena itu, ia ingin langsung naik ke kelas menengah untuk melawan juara tak terbantahkan, Dricus du Plessis. Ia bahkan secara gamblang mengatakan bahwa jika Dana White memberinya kesempatan untuk naik 2 kelas, ia pasti akan langsung menandatangani kontrak tersebut. Namun ketika hal ini ditanyakan pada Dana White, sang bos UFC itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa pembagian kelas berat badan dibuat bukan tanpa alasan. Jika Makhachev ingin naik ke kelas welter, maka ia akan mengizinkannya. Tapi untuk naik ke kelas menengah, yang mana selisih berat badannya saja adalah 30 pounds, tentu itu adalah hal yang sangat sulit. Apalagi, Islam Makhachev juga salah satu aset penting UFC sebagai salah satu bintang utama. Dricus du Plessis pun memberikan tanggapan yang serupa ketika mendengar kabar ini. DDP membuat disclaimer bahwa Islam Makhachev adalah petarung yang sangat hebat dan memang layak menyandang status raja pound for pound saat itu. Ia bahkan menarik kata-katanya bahwa ia sempat menganggap Islam Makhachev sebagai fighter yang membosankan. Namun sejak melawan Volkanovski, DDP menarik ucapannya itu dan mengatakan bahwa Makhachev adalah petarung terbaik di era ini. Tapi meskipun pujiannya terdengar tulus, DDP mengatakan bahwa Makhachev tak akan bisa mengalahkannya murni karena berat badan. Makhachev dikenal sangat besar di lightweight, sedangkan DDP sangat besar di middleweight, sebuah perbedaan yang sangat besar. Jadi bagaimana menurut kalian? Paul Felder bilang, Ilia Topuria seharusnya melawan Arman Tsarukyan. Yaps, itu dikatakan langsung oleh mantan top contender UFC lightweight dan sekarang menjadi komentator UFC, Paul Felder, dalam obrolannya bersama mantan juara UFC middleweight, Michael Bisping. Sebelumnya, di lain kesempatan, Bisping telah mempertanyakan mengapa Ilia Topuria menolak bertarung dengan Arman. Itu jelas-jelas adalah tindakan bebek atau menghindar dan sulit untuk tidak dibilang takut. Bahkan Topuria sudah berniat melepaskan sabuk jika UFC memaksanya untuk bertarung dengan Arman. Felder menjawab dengan ekspresi yang gak habis pikir, bagaimana bisa seorang juara tidak mau menghadapi sang number one contender. Felder juga gusar dengan tren yang digunakan oleh fighter di generasi ini, yaitu ketika ia sudah merasa top mendapatkan sabuk juara, ia tidak sabar untuk naik ke kelas lain agar mendapatkan legitimasi yang lebih baik.
Tetapi Felder mengkritisi itu, bahwa bukan seperti itu cara kompetisi yang sehat, karena dengan buru-buru naik ke kelas, sang juara akan mengabaikan sang real contender dan menghambat karirnya. Ini berbeda dengan Islam Makhachev. Banyak yang bilang, terutama fans boy Topuria, mengatakan Makhachev takut dan menghindari Topuria. Tentu saja tidak. Makhachev sudah dari lama mengatakan ia akan naik ke kelas welter, bahkan sebelum Topuria menjadi top contender di kelas bulu. Selain itu, Makhachev juga sudah melakukan kewajibannya menjadi juara dengan mempertahankan sabuknya 4 kali dan tidak pernah pull out. Makhachev juga 2 kali melawan fighter short notice di perebutan sabuk, yang tidak semua juara mau melawan fighter short notice karena game plan yang sudah dipersiapkan pasti akan sangat berubah. Dan itu semua tentu tidak bisa disamakan dengan Topuria yang baru mempertahankan sabuk 1 kali di kelas bulu dan langsung naik ke kelas lightweight menghindari FLOF. Saya sangat suka Topuria sebagai petarung, tapi menurut saya Topuria bertindak layaknya McGregor sebelum ia menjadi The Real McGregor. Felder juga menambahkan bahwa jika memang Arman bukanlah level Ilia Topuria seperti yang digembur-gemburkannya ke banyak media, ya cukup buktikan saja dengan bertarung kalau kamulah yang terbaik sebagai sang raja. Tentu saja saya paham tindakan Topuria secara bisnis. Melawan Arman adalah high risk, low return. Tapi meskipun UFC adalah bisnis, tapi nyawa sebenarnya tetaplah kompetisi MMA yang tidak boleh mengabaikan unsur sportivitas dalam kompetisi. Karena memang ini adalah promotor juara dunia yang sebenarnya bukan WWE. Kecuali namamu Conor McGregor sih, nggak apa-apa kalau itu mah, karena meskipun mengobrak-ngabrik kompetisi, Conor mampu menghasilkan ratusan juta dolar bagi UFC, dan tidak ada satupun fighter UFC sekarang yang sehebat Conor dalam menghasilkan uang, termasuk Ilia Topuria. Jadi bagaimana menurut kalian?